Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiani Aulia Putri. Saya dari kelas MPI 1A. Saya akan menjelaskan tentang ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis riwayah serta sejarah perkembangannya. Ilmu hadis riwayah juga sering disebut dengan ilmu mustalah hadis, yaitu ilmu untuk mengetahui al-ihwal rawi dan matan yang diriwayatkan dari segi makbul dan mardudnya, serta masalah yang berkaitan dengannya dari segi kesabaran dan kedobitannya. Adapun maksud dari ilmu di sini adalah kaidah-kaidah untuk mengetahui al-ihwal rawi dan matan yang diriwayatkannya. Sebagaimana perkataan ulama, semua hadis sahih ataupun hadis hasan adalah dapat dijadikan dalil. Adapun maksud dari al-ihwal rawi adalah seperti keberadaan rawi yang bersifat adil atau fasik, alim atau bodoh, pelaku bid'ah atau bukan, lemah hafalannya atau kuat hafalannya. Sedangkan maksud hal ihwal matan yang diriwayatkan ini seperti keberadaan yang mutawatir atau ahad, masyhur atau ajiz, dan sebagainya. Sedangkan maksud dari segi diterima dan ditolaknya adalah diterima rawinya seperti keberadaan rawi yang adil, hafiz, dan dobit, diamalkan atau ditolak untuk ditinggalkan. Dan ditolak rawinya seperti keberadaan rawi yang fasik atau lemah hafalannya, bodoh, dikenal berlawanan dengan rawi-rawi sikoh atau dipercaya. Sedangkan objek atau sasaran ilmu hadis riwayah adalah sanad dan matan hadis sehubungan dengan kesahihan, hasan, dan dhaifnya. Pengertian ilmu hadis riwayah. Menurut bahasa, riwayah adalah periwayatan atau cerita. Ilmu hadis riwayah secara bahasa berarti ilmu hadis yang berupa periwayatan. Para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan ilmu hadis riwayah. Namun, yang paling terkenal di antara definisi-definisi tersebut adalah definisi Ibnu al-Akhfani, yaitu ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas ucapan-ucapan dan perbuatan Nabi, periwayatannya, pencatatannya, dan penelitian lafaz-lafaznya. Sedangkan ilmu hadis riwayah menurut istilah adalah ilmu yang mempelajari tentang periwayatan secara teliti dan berhati-hati bagi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifat, serta segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Sejarah perkembangan ilmu hadis. Apabila kita lihat dari praktiknya, ilmu hadis ini sudah ada sejak periode awal Islam dengan periode Rasulullah. Ilmu ini mulai muncul bersamaan dengan mulanya periwayatan hadis yang disertai dengan tingginya perhatian para sahabat dalam menerima riwayat yang disampaikan Nabi kepada mereka. Pada periode Rasulullah, penelitian pada suatu hadis menjadi cikal bakal ilmu hadis. Apabila seorang sahabat ragu menerima suatu riwayat dari sahabat lain, maka ia segera menemui Rasulullah atau sahabat lain yang dapat dipercaya untuk dikonfirmasikannya. Setelah itu barulah ia menerima dan mengamalkan hadis itu. Sedangkan pada masa periode sahabat, penelitian hadis ini menyangkut sanad dan matan. Misalnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau tidak mau menerima satu hadis yang disampaikan oleh seseorang kecuali dia mampu mendatangkan saksi untuk memastikan kebenaran riwayat yang disampaikannya. Demikian pula pada masa Umar bin Khattab, dia mengancam akan memberikan saksi terhadap siapa yang meriwayatkan hadis jika tidak saksi. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.